Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam, belum juga tuntas perihal pembuktian dugaan ijazah palsu Jokowi, dua kubu kembali saling lapor ke pihak kepolisian. Perang narasi terbuka pun kembali dilakukan. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, malam ini saya mengajak Anda untuk melihat perkembangan terkini bencana alam yang dialami saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera. Oh, ya Allah, tolong maju kami Tuhan. Ini hanyut mobil, ya Allah. Penanganan bencana banjir bandang dan longsor di Aceh Tamiang terus dipercepat melalui pembukaan akses, pengiriman bantuan serta pendistribusian BBM dan alat berat dari berbagai unsur. Akses jalan nasional yang menghubungkan Aceh Tamiang dan Sumatera Utara mulai dapat dilalui setelah terputus total akibat banjir dan longsor. Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi menegaskan, kendaraan berat sudah mulai melewati titik Sumadam untuk mempercepat distribusi logistik dan juga alat berat. Bantuan terus didorong melalui jalur darat, sungai, dan udara karena sejumlah jembatan masih terputus. Untuk menambah jangkauan, Pemda mengajukan helikopter tambahan dari Mabes Polri. Upaya percepatan ini dilakukan untuk menjamin pasokan logistik dan kebutuhan dasar warga di seluruh lokasi terdampak. Adapun hingga Rabu malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat korban tewas dalam bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat bertambah menjadi 770 orang. Berdasarkan data yang ditampilkan dalam situs resmi BNPB, jumlah korban hilang sebanyak 463 orang dan korban luka mencapai 2.600 jiwa di 3 provinsi terdampak tersebut. Dan sepekan pasca banjir bandang menerjang wilayah Aceh, lantas bagaimana penanganan dan juga bantuan logistik di sana? Kami bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani yang saat ini berada di Banda Aceh. Irin, selamat malam. Baik. Irin, iya, selamat malam Elvira. Saya? Betul sekali, saya saat ini berada di Banda Aceh dan tadi ketika Anda bertanya mengenai prosedur Iya, saya mendengar suara. Maaf Elvira, di sini memang sinyalnya agak susah, bisa diulang lagi pertanyaan Anda? Baik, Irin, distribusi bantuan seperti apa hingga saat ini karena kita tahu masih banyak sejumlah titik yang terisolir. Iya, betul sekali Elvira. Masih banyak sekali titik yang masih terisolir dan tadi pada saat konferensi pers sendiri Pak Aam, Kepala Pusat Data Informasi dan Kebencanaan BNPB sendiri sudah mengatakan ada progres-progres yang sudah dilakukan, yaitu antara lain sudah wilayah Tamiang yang selalu kita beritakan bahwa masih terisolir. Pada akhirnya alhamdulillahnya wilayah Tamiang sudah dibuka jalur darat meskipun memang masih ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, yaitu membersihkan material-material banjir dan longsor. Karena kalau untuk wilayah Tamiang jalurnya putus karena akibat longsor sehingga material-materialnya juga itu membutuhkan alat berat. Dan juga wilayah Tamiang itu masih terendam lumpur, jadi memang proses distribusi logistiknya masih menggunakan atau masih bergantung pada distribusi lewat udara seperti itu. Tapi kabar baiknya lagi, beberapa wilayah sudah bisa didistribusikan bahan bakar minyak dan dengan bahan bakar minyak sudah masuk, maka generator-generator atau genset pembangkit tenaga energi bisa difungsikan sehingga jalur komunikasi bisa kemudian bisa berfungsi karena selama ini kita bergantung, sinyal tidak ada Elvira di beberapa wilayah, hampir seluruh wilayah, bahkan di Aceh tempat saya stay atau tempat saya tinggal selama beberapa hari ini itu sinyalnya juga mati nyala Elvira, kadang ada kadang tidak. Listrik, pemadaman listrik juga dilakukan secara bergilir. Bisa dibayangkan di Banda Aceh yang dampaknya tidak terlalu signifikan, tapi di wilayah-wilayah lain di wilayah Aceh
terutama wilayah terisolir itu tidak ada jalur komunikasi sama sekali, tidak ada listrik, sehingga dengan adanya bahan bakar minyak yang masuk ke wilayah-wilayah yang akhirnya bisa terbuka lewat jalur darat, maka komunikasi bisa dipastikan bisa berjalan lancar. Nah, tapi lebih jelasnya mengenai proses pendistribusian logistik summary-nya atau kesimpulannya pada hari ini akan dijelaskan oleh Pak Marianto. Pak Marianto, bisa dijelaskan hari ini saya lihat sibuk sekali Pangkalan Udara ini, tidak berhenti dibandingkan pada saat saya tiba di Aceh hari Senin. Ini sepertinya sudah meningkat ya flight-nya, sortinya Pak, bisa dijelaskan? Baik, terima kasih pemirsa CNN. Jadi dapat kami laporkan bahwa ini luar biasa untuk pengiriman ataupun distribusi logistik pada hari ini, yang kemarin mungkin kami hanya terbatas sampai dengan 6 sampai dengan 8 sorti dalam sehari. Ini kami sudah tembus untuk sampai dengan 22 sorti pada hari ini, alhamdulillah, dengan dukungan pertama dari Sultan Iskandar Muda sendiri di Lanut ini, kemudian juga ada dukungan dari Polonia, Bandara Lanut Polonia di Suwondo, kemudian dan juga dari Kuala Namu. Jadi dapat dilaporkan 13 sorti pada hari ini berhasil kami dukung gitu ya, menggunakan pengiriman via udara. Kemudian ada 3 sorti ini khusus untuk ke Aceh Tamiang, ini didukung dari Kuala Namu, dan juga ada 6 sorti ini dukungan dari TNI AD, ini dari Bandara Lanut di Suwondo, Polonia. Jadi kurang lebih ini memungkinkan bahwa pergerakan ataupun armada kami juga cukup signifikan untuk melakukan penambahan armada di SIM dan juga dukungan lainnya. Mudah-mudahan ini dapat memberikan secercah harapan bagi para penyintas kemanusiaan yang memang terisolir, jadi menggunakan heli di daerah-daerah yang memang kecamatan ataupun desa-desa yang masih membutuhkan dukungan karena memang terisolir seperti itu. Pak, tadi saya sempat melakukan perjalanan bersama dengan penerbang dari TNI AD. Kami pergi ke desa Ise dan itu memang letaknya di tepi bukit dan memang jalur masuknya juga itu sangat menantang ya, seperti itu. Nah, sebenarnya ada beberapa titik yang Bapak ketahui yang medannya sama seperti itu sehingga itu menjadi tantangan sendiri ketika proses penyaluran lewat udara. Ya, yang jelas ada, kalau kita melihat bahwa ada 2 bandara yang dapat diakses, yang pertama di Gayo Luwes, kemudian yang kedua adalah di Benar Meriah, dan itu bisa dilandasi oleh pesawat-pesawat yang memang seperti Susi Air yang karavan dan juga pesawat-pesawat jenis Kasa dari TNI. Nah, di luar itu kami memang lebih mengutamakan untuk daerah yang terisolir seperti yang Mbak katakan, bahwa ya memang kami harus menggunakan airdropping, menggunakan helikopter. Jadi memang karena memang jalurnya masih terputus sehingga dukungan udara ini masih tetap kami prioritaskan seperti itu, Pak. Selain dukungan udara ini saya lihat ada tambahan logistik yang datang dari Jakarta, dari Halim Perdana Kusuma, dan kemudian dibawa menggunakan Hercules, dan itu jumlahnya 12 ton ya Pak ya. Nah, itu akan disalurkan kemana saja itu? Baik. Ya, jadi hari ini alhamdulillah kami mendapatkan dukungan dari Halim Perdana Kusuma, 2 dukungan dari 2 Hercules dan juga 1 Airbus, dan ini sudah masuk dan sudah mulai kami loading gitu ya untuk masuk ke dalam gudang, dan sebagian juga kami muat juga ini untuk pergerakan nanti menggunakan armada laut gitu ya. Ini 15 ton akan kami geser ke 4 kabupaten kota. Jadi menggunakan laut ini karena memang kalau laut itu lebih banyak nanti tonasenya, lebih dibanding kita menggunakan udara harus mempertebal untuk jumlah sorti ataupun jumlah pengirimannya, jadi seperti itu. Oke, saya akan menunjukkan bagaimana kita loadingnya untuk laut ya, Elvira. Ini kita menggunakan truk-truk besar. Ini satu truk ini berapa ton yang akan dibawa Pak? Ini kurang lebih 15 ton. 15 ton. 15 ton. Nah Pak, selama ini kita berbicara mengenai jalur darat yang terputus, kemudian diselesaikan atau dilakukan dengan menggunakan jalur udara seperti itu sebagai cara yang paling cepat dan efisien, tapi dengan jumlah yang tentu saja terbatas ya. Nah, dengan jalur laut ini prosedurnya nanti akan seperti apa Pak, dan akan melewati wilayah-wilayah mana? Ya, jadi prosedurnya nanti kalau ini memang kita fokuskan nanti daerah-daerah seperti misalnya Aceh Utara, kemudian Aceh Timur, Kota Lok Sumawe, dan Kota Langsa. Jadi nanti mereka akan pemberhentian di 4 titik itu. Jadi akan dibagi dari total 15 ton, akan dibagi secara merata untuk di titik pemberhentian. Jadi memang
namun memang prosesnya agak lama untuk proses distribusinya karena menggunakan kapal laut. Dan jadi kapal laut ini kami ada 2. Tadi siang juga kami mengirimkan 25 ton ke lokasi yang sama. Itu akan dibagi secara merata juga dan besok kami lanjutkan dengan yang 15 ton. Namun nanti kembalinya lanjutannya biasanya 4 hari kemudian baru bisa mengirimkan lagi. Seperti laut itu. ya. Memang jadi dengan laut itu tonnya lebih banyak tapi waktunya lebih panjang ya Pak. Betul sekali, betul sekali. Pak Marianto, terima kasih atas waktunya. Selamat bekerja kembali. Ini sepertinya akan begadang sampai malam sampai loading selesai. Biasanya jam 2 kami baru kembali. Oke, baik. Terima kasih Pak Marianto. Sehat-sehat Pak, karena pekerjaan masih banyak sekali. Nah, Elvira, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Marianto. Memang banyak cara, semua cara dilakukan sembari menunggu jalur-jalur darat bisa berfungsi dengan maksimal, bisa dilewati dengan kendaraan-kendaraan, terutama yang bisa membawa BBM. Dan tadi saya informasikan sekali lagi, nantinya esok hari akan mendarat pesawat Hercules yang akan membawa peralatan untuk membangun pembangkit tenaga listrik yang memang meskipun ini sifatnya temporary pembangkit tenaga listrik, tapi paling tidak listrik yang sangat dibutuhkan oleh warga terutama di desa terisolir, di tempat terisolir itu bisa dipulihkan sehingga jalur komunikasi bisa kembali lancar. Elvira. Semoga cuaca juga bersahabat Irin sehingga proses distribusi ini bisa berjalan dengan lancar. Irin langsung dari Banda Aceh. Terima kasih. Korban meninggal dunia akibat bencana banjir di Sumatera mencapai lebih dari 700 jiwa. Suara warga yang membutuhkan bantuan pun masih terdengar hingga kini. Warga yang hilang dilaporkan sebanyak lebih dari 600 orang. Lalu bagaimana sulitnya akses menuju daerah yang terisolir? Berikut liputannya. Dan untuk air minum, kami ambil air dari banjir, kami masak. Kami bertahan hidup, sampai sekarang kami belum mendapat bantuan apapun. Kebingungan bercampur kesedihan dirasakan sejumlah warga di Aceh Tamiang. Selama 1 pekan, warga harus tinggal di tenda-tenda pinggir jalan. Beberapa korban banjir bahkan bertahan hidup dari apa saja yang bisa dimakan dan meminum air parit. Hal itu dilakukan karena hingga saat ini mereka belum mendapatkan bantuan. Apa yang kami bisa makan, entah kelapa muda lah kami. Entah ada pisang mentah lah kami makan, Mbak. Untuk air kami sangat butuh, sampai air paret. Banjir inilah yang kami minum. Isak tangis pecah saat warga pedalaman di Kabupaten Aceh Barat ini bercerita kepada Tarmizi, Bupati Aceh Barat. Bagaimana tidak, desa Sikundo terisolasi selama 5 hari karena akses jalan dan jembatan di daerah itu terputus sehingga penyaluran bantuan terganggu. Cerita yang sama terjadi di desa Batu Nagodang Siatas, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Warga mendirikan posko pengungsian swadaya dengan logistik yang terbatas. Tak hanya itu, mereka juga harus menempuh perjalanan yang membahayakan nyawa hanya untuk mendapat bantuan pangan. Mana Ibu? Mau ke tempat evakuasi, Pak. Beginilah. Sudah sekian lama dipertahankan. Warga harus berjalan di medan seperti ini demi mengambil bantuan pangan seperti beras, mie instan, dan ikan asin. Inilah sajian yang mereka makan 3 kali sehari. Nggak takut, Mama. Tadi kan saya mengalami gitu ya, lewat tebing, kemudian lewat sungai yang arusnya cukup deras seperti itu. Takutlah, tapi bagaimana kalau takut kan makanan kami nggak ada. Tapi berdoa kami sama Tuhan supaya kami dilindungi di dalam air itu, supaya kami bisa lewat mengambil air itu, sembako itu, supaya kami makan semua si atas Batu Nagodang ini. Harapan kami supaya kami dibantu pemerintah. Sementara sejumlah daerah di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat masih terisolasi akibat banjir dan longsor. Untuk mencapai daerah itu hanya bisa dilakukan melalui jalur udara dan laut. Ini situasi di Kampung Au, di Kilang, Kabupaten Pasaman Barat, di mana di sini masih ketinggian air masih bertahan antara 1,5 meter sampai 1 meter. Masyarakat sekarang membutuhkan distribusi bantuan yang hanya bisa dilakukan melalui jalur udara.
Distribusi bantuan masih menjadi kendala dalam penanggulangan bencana di Sumatera yang telah memakan korban jiwa hingga 753 orang hingga Rabu pagi. Menurut BNPB, sebanyak 650 jiwa masih hilang. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan usai jeda kami akan bahas tema perang narasi ijazah Jokowi berujung laporan polisi bersama sejumlah narasumber yang telah hadir bersama kami malam hari ini. Tetap di Head to Head with Elvira.